Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Berkah dalam. Piye kabare? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini, saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, Musa menulis untuk kita perintah ini. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati meninggalkan istri, tetapi tidak meninggalkan anak, maka saudaranya harus kawin dengan wanita itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita lalu mati tanpa meninggalkan anak. Lalu wanita itu dikawini oleh yang kedua, dan oleh yang ketiga, dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati tanpa meninggalkan anak. Akhirnya wanita itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan wanita itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Berkatalah Yesus kepada mereka, "Orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi orang yang dianggap layak mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama dengan malaikat-malaikat dan menjadi anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, karena di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabanmu itu tepat sekali." Maka mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus menangkis serangan orang Saduki yang tidak mengakui kebangkitan orang mati dengan pembuktian dari kitab suci. Kita dengar tadi, perdebatan Yesus dengan orang Saduki mengenai kebangkitan orang mati berakhir dengan kekalahan dari orang Saduki. Melalui kitab suci, Yesus berani memberi pencerahan mengenai adanya kebangkitan. Mereka pun tidak berani bertanya lagi. Maka iman akan kebangkitan bukan isapan jempol belaka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kitab suci meyakinkan kita semua bahwa yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan pada hari kiamat. Maka mari, apa yang harus kita lakukan selama kita hidup di dunia ini? Kita harus terus memperbaharui diri kita. Kita harus terus datang kepada Dia sebagai sumber kekuatan kita. Dan kita tidak perlu takut. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Maka mari Bapak Ibu, jangan pernah lupa sesibuk apapun dirimu,
Tetap percaya kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik dan persembahkan seluruh hidupmu untuk kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Apakah kita percaya bahwa ini adalah harga mati, bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan kehidupan, dan bahwa Yesus akan membangkitkan kita semua pada akhir zaman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan membangkitkan kita pada hari kiamat. Kita percaya karena Dia mengasihi kita. Di mana Dia berada, di situ pun kita berada. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadamu, akan memperoleh kehidupan abadi. Tambahkan iman kami, agar kami terus memperbaharui hidup kami untuk mengikuti Engkau. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang sedang bergumul dengan beban yang berat. Semoga mereka juga senantiasa Kau teguhkan imannya. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.